Mimpi membangun kampung haji Indonesia di Arab Saudi untuk memberikan pelayanan layak dan terjangkau bagi jemaah haji terus diupayakan pemerintah. Terbaru, Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani di kediamannya di Jalan Kartanegara, Jakarta, Sabtu 27 Desember 2025. Seperti apa perkembangannya? Mari kita bahas. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya melalui keterangan tertulis pada Minggu 28 Desember 2025 mengungkapkan bahwa dalam rapat dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi itu, Presiden menegaskan kembali visi pembangunan kampung haji. Visi yang dimaksud adalah mempermudah jemaah haji Indonesia memperoleh tempat dan fasilitas penginapan yang nyaman. Tidak hanya itu, penginapan juga harus dekat dengan Masjidil Haram. Gagasan membangun kampung haji Indonesia disampaikan Presiden dan mulai direalisasikan pada Agustus 2025. Pemerintah berencana membangun kawasan terpadu yang menghadirkan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, serta fasilitas kesehatan untuk para anggota jemaah. Fasilitas kesehatan menjadi salah satu prioritas mengingat pada musim haji 2025 ada 447 anggota jemaah haji Indonesia yang meninggal di Arab Saudi. Keberadaan kampung haji juga diharapkan bisa memangkas biaya haji secara signifikan, sebab selama ini jemaah haji tersebar di beberapa tempat yang terpisah dan jauh dari Masjidil Haram. Saat dihubungi pada Minggu, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Azhar Simanjuntak mengatakan, mengacu pada instruksi Presiden nomor 15 tahun 2025, Kementerian Haji dan Umroh juga akan merancang pembangunan ekosistem ekonomi di kampung haji Indonesia. Presiden juga menghendaki untuk mengakumulasi potensi ekonomi haji sekaligus mengurangi cash outflow dalam perhajian. Akan tetapi Dhanil tidak menjelaskan ihwal rancangan pembangunan ekosistem ekonomi haji yang dimaksud. Namun ia menegaskan bahwa jumlah anggota jemaah haji Indonesia mencapai 221.000 orang setiap tahun. Belum lagi ditambah dengan jemaah umroh yang rata-rata mencapai 2,6 juta orang per tahun. Nilai perputaran uang dari keberadaan jemaah mencapai lebih dari 40 triliun rupiah per tahun. Karena itulah pendekatan pengembangan ekosistem ekonomi haji harus bermanfaat bagi Indonesia. Menurut Dhanil, keberadaan kampung haji juga akan mengurangi ongkos haji setidaknya dari pengurangan biaya akomodasi. Sebab hotel yang akan ditempati jemaah haji Indonesia merupakan hotel milik negara. Untuk mewujudkan kemudahan bagi jemaah haji itu, Presiden dikabarkan meminta Danantara untuk membeli hotel yang bisa langsung digunakan meski daya tampungnya terbatas. Langkah ini dipandang lebih efektif karena kalau membangun hotel dari awal membutuhkan waktu. Sebelumnya, saat bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta pada 17 Desember 2025, Rosan juga melaporkan bahwa Danantara telah memberi secara bersyarat sebuah hotel dan lahan seluas 5 hektar di kawasan Tahir, sekitar 2 km dari Masjidil Haram. Pembelian masih berstatus bersyarat karena regulasi Arab Saudi mengatur bahwa pengurusan kepemilikan aset milik negara lain baru bisa dilakukan pada Januari 2026. Tidak hanya di Tahir, Indonesia juga akan membeli lahan di kawasan Western Hindawiyah, kawasan yang berjarak 2,5 km dari Masjidil Haram. Untuk mendapatkan lahan itu, Indonesia mengikuti proses lelang yang diikuti setidaknya 90 peserta lain. Rosan optimistis Indonesia bisa memenangi lelang karena Indonesia berada di peringkat kedua. Penilaian lelang tidak hanya dari tingginya harga yang ditawarkan, tetapi juga dari rancangan pembangunan serta ketaatan terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Kita nantikan perkembangan kampung haji di Mekah ini. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.